Pontianak bakal memiliki jembatan baru yang melewati aliran Sungai Kapuas yang bernama Jembatan Garuda. Jembatan ini diinisiasi PT Kapuas Berkah Ilahi yang bekerja sama dengan kontraktor China State Construction Overseas Development Shanghai. Direktur Utama Kapuas Berkah Ilahi Karsono menyebutkan proyek ini bakal digarap dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha alias KPBU. Pembangunannya diklaim tanpa menggunakan APBN dan APBD. Pihaknya sendiri menyiapkan dana investasi hingga 1 triliun rupiah lebih untuk membangun jembatan yang akan diberi nama Jembatan Garuda ini. Jembatan itu menghubungkan Jalan Bardan dan Siantan. Pembangunan jembatan yang dilakukan pihak Cina ini ditargetkan bisa selesai di tahun 2024. Karsono menyebutkan jembatan ini ditargetkan akan melakukan groundbreaking di bulan Maret 2023 mendatang. Pihaknya sampai saat ini masih menunggu rekomendasi Kementerian PUPR untuk melakukan pembangunan. Apabila semua sesuai rencana, bila bulan Maret groundbreaking bisa dilakukan dan ternyata jembatan Garuda ini akan dibangun dengan teknologi baru sehingga ditaksir cuma membutuhkan waktu sekitar 14 bulan. Selain itu, penggunaan teknologi hydropower atau tenaga listrik mandiri yang memanfaatkan tenaga air pasang Sungai Kapuas menjadi kelebihan jembatan Garuda. Bahkan jembatan Garuda menjadi jembatan pertama yang memakai teknologi hydropower untuk kebutuhan listrik. Karsono menjelaskan jembatan ini dibuat untuk mengatasi masalah kemacetan dan waktu tempuh yang sangat lama dari pusat kota Pontianak ke kawasan utara. Jembatan dengan bentang 700 meter ini bakal menghubungkan Jalan Bardan dan Siantan di kedua sisinya. Menurutnya, jembatan ini akan memangkas banyak waktu tempuh bagi masyarakat Pontianak. Masyarakat diperkirakan cuma butuh waktu 5 hingga 15 menit saja untuk mencapai kawasan utara Pontianak dengan jembatan ini. Dia menjelaskan selama ini waktu tempuh sangat lama karena mesti menggunakan kapal feri. Butuh waktu 1 hingga 2 jam untuk bergantian naik kapal feri. Padahal jarak sungai yang diseberangi cuma ratusan meter saja. Karsono menambahkan bila tidak ingin kapal feri solusinya harus melewati jalan memutar yang jaraknya cukup jauh. Kalau mau keliling, itu harus memutar jalan masuk kabupaten sebelah kurang lebih 10 hingga 15 km bisa 1 hingga 2 jam apalagi kalau macet, katanya. Senada dengan Karsono, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan jembatan ini sangat dibutuhkan untuk menunjang aksesibilitas pusat kota Pontianak menuju kawasan utara. Selama ini mobilitas masih mengandalkan kapal feri yang memakan waktu lama. Sementara itu, China Construction Aid Engineering Division selaku anak perusahaan CLCEC sangat antusias menyambut proyek jembatan Garuda Pontianak. Proyek ini sekaligus bakal menjadi pertanda hubungan sangat baik antara China dan Indonesia di berbagai sektor. China dan Indonesia adalah negara tetangga yang bersahabat dan saling menghormati. Beberapa tahun terakhir, China-Indonesia baik di bidang kerjasama, ekonomi, dan perdagangan. Pada KTT G20 di Bali, dalam konferensi pers antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi, menyebut bahwa Indonesia sebagai ekonomi terbesar Asia Tenggara. Indonesia juga aktif merespon kebijakan One Belt and One Road China. Sebagai informasi, penamaan Jembatan Garuda sendiri dilakukan sebagai penghormatan kepada tokoh pahlawan Pontianak Sultan Hamid II yang merancang lambang Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Nah, itu tadi yang bisa naratif sampaikan dalam video kali ini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu lagi di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih.